Baik, kita pilih lagi Ustaz Dena, mangga silakan dipilih satu orang. Boleh, Fatur Rahman. Fatur Rahman. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, Ananda Fatur Rahman, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Allahu Akbar, baik. Fatur asli dari mana? Dari Cikarang. Oh, Cikarang ya. Baik, Fatur. Ustadz boleh ngobrol sedikit sama Fatur ya? Boleh, baik. Coba Ustadz ingin tahu, selain alasan yang kemarin nih, menurut Fatur, bagaimana sih acara fantastik ini yang kalau di luar sana kita kenal dengan masa pengenalan sekolah ya, MPLS, masa pengenalan lingkungan sekolah gitu. Menurut Fatur Rahman, gimana nih tentang fantastik 3 hari ini, dan hari ini adalah hari terakhir ternyata nggak kerasa ya. Coba gimana pendapatnya? Ya, ikut fantastik itu seru. Terus bisa lebih mengenal guru-guru yang lain. Oke. Oke, yang menurut Fatur acara yang paling menarik yang mana? Yang tadi kah, yang Hmm, BEM kah, yang kemarin cyberbullying, atau yang hari pertama dan sebagainya, yang mana coba? yang BEM tadi. Yang BEM menarik ya. Berarti Ya, ada rencana ingin jadi anggota BEM? enggak sih. Enggak ya? Oke. Ya walaupun sekarang masih belum berencana, mudah-mudahan apapun itu Fatur bisa menjadi murid Asyifa yang dapat memanfaatkan semua peluangnya dengan maksimal. Gitu ya. Baik, terima Ya, kasih Fatur ya. Satu lagi ya dari sama-sama. Ahwat, Ustadz, boleh dipilih. Ada Haira ya. Baik, kita ngobrol dengan Ahwat. Di sini ada Haira. Oke, Assalamualaikum Haira. Waalaikumsalam. Oke, Haira dari mana? Saya dari Depok. Oh, Depok ya, Haira. Baik, boleh ngobrol sebentar ya, Haira ya. Oke, boleh ya. Oke, pendapat Haira nih, menurut Haira, acara fantastik dari 3 hari kemarin sampai hari ini, gimana pendapatnya? Menurut saya seru sih. Hmm. Hmm, Terus, seru seru aja. Yang paling seru yang mana? paling seru kemarin. Apa itu? Soalnya kemarin ada bahas cyberbullying kan, terus Ya, ada games-gamesnya. oke. Ada itu ya, tebak-tebakan itu ya? Ya, Coba, nih Haira punya tebak-tebakan nggak? enggak. Nggak punya ya? Oke, nggak apa-apa. Baik, Haira, terima kasih dan selamat mengikuti. Baik, anak-anak Ya, semua, insya Allah kita akan lanjutkan agenda berikutnya, yakni agenda sharing with alumni. Jadi nanti ada kakak alumni yang sudah panitia undang, dan beliau nanti akan menyampaikan bagaimana sih menjadi seorang santri Asyifa yang dapat memaksimalkan potensi yang ada. Gitu ya. Karena tadi kalian sudah mendapatkan beberapa materi, kemudian di sini Asyifa banyak sekali menawarkan hal-hal yang sangat menarik. Kalau ke sini hanya sebatas ke sekolah, belajar siangnya, kemudian pulang, ikut tahfiz, hanya rutinitas biasa, mungkin sedikit sekali atau itu saja yang kalian yang hanya dapatkan. Di samping itu kalian bisa mendapatkan hal yang lain. Nah, tentu saja ada caranya. Ada caranya, kemudian ada triknya bagaimana. Gitu ya. Jadi hari ini panitia alhamdulillah sudah mengundang. Beliau adalah alumni dari SMP YT Ashifa Boarding School dan juga alhamdulillah SMA-nya juga ada di SMA Ashifa Boarding School juga. Dan sambil nanti sebelum kita lanjut ke
materi yang akan disampaikan, Ustadz ingin coba atau bacakan dulu resume atau kurikulum vitae dari beliau. Nama beliau adalah Muhammad Rafi Fahriananda. Kemudian beliau lahir di Jakarta tahun 2000. Agamanya alhamdulillah Islam dan mudah-mudahan masih Islam ya. Masih ya. Oke. Kemudian alamatnya ada di Bekasi, ada di Tambun Selatan dan beliau masih lajang, mudah-mudahan segera berubah statusnya. Ada moto hidup yang sangat menarik. Di sini disebutkan moto hidupnya adalah sampai titik darah penghabisan. Nah, maksudnya apa? Boleh nanti kalian tanyakan sendiri ke beliau. Maksudnya apa sih Kak? Moto hidupnya begitu. Kemudian Ustadz bacakan juga tentang pendidikan formalnya. Beliau TK-nya di TK Alfida. Kemudian sekolah dasarnya di Alfida juga di Bekasi tentu saja. Kemudian hijrah pertama kali ke Subang, SMP-nya di SMP Tia Syifa Boarding School. Kemudian SMA masih betah di sini, di SMA Tia Syifa Boarding School juga. Dan kemudian sekarang beliau sedang melaksanakan pendidikan di program Sarjana Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Jadi masih sampai sekarang beliau adalah mahasiswa ilmu hukum. Kemudian pengalaman organisasinya banyak sih kayaknya, cuman ini yang ditulis hanya sedikit sekali. Di sini ada nama lembaganya adalah Forum Kajian dan Penulisan Hukum FHUII, jabatannya sebagai akademisi Departemen Kompetisi. Kemudian berikutnya ada Forum Kajian dan Penulis Hukum, ada Staf Divisi Kajian dan Diskusi, itu jabatannya. Dan juga prestasinya di sini mohon disimak ya Anda semua. Di sini alhamdulillah banyak sekali. Yang pertama adalah finalis debat hukum mahasiswa finalis debat hukum Mahkamah Konstitusi. Itu skalanya nasional tahun 2020. Yang kedua itu adalah finalis debat hukum di Ponegoro Lawfare. Skalanya masih nasional tahun 2020. Yang ketiga ada finalis debat hukum Mahkamah Konstitusi di Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga. Masih skala nasional juga. Kemudian berikutnya finalis debat hukum dalam Festival Hukum Universitas Semarang. Universitas Negeri Semarang. Skala nasional. Kemudian yang berikutnya prestasinya adalah ada Best Speaker Debat Hukum, Turnamen Hukum Piala Dekan, Fakultas Hukum UII. Itu skalanya universitas tahun 2019. Dan prestasi berikutnya ada juara 1 Debat Hukum, Turnamen Hukum Piala Dekan, Fakultas Hukum UII. Itu skalanya universitas ya. Dan tahun 2019. Alhamdulillah ya, luar biasa banyak sekali prestasi-prestasi yang sudah didapat oleh kakak kita yang satu ini. Tentu saja kalian penasaran dong bagaimana caranya, karena prestasi yang didapat sekarang bukan hal yang instan ya Ananda. Itu bisa jadi terbentuk ketika beliau dari masih SMP, kemudian masih SMA, dan juga ketika kuliah sekarang. Gitu ya. Nah, Ustadz tidak akan berpanjang lebar lagi. Mari kita sambut kakak kita yang satu ini, ada Ananda Muhammad Rafi Fahri Ananda. Kepada beliau waktu dan tempat kami persilakan. Tafadhol. Baik, selamat pagi semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Cek. Cek, Kak, mungkin itunya masih di mute ya? Atau gimana Kak? udah Oh udah ya? Oke, siap. Sip. Di mute, aduh, nggak ada suaranya Pak. Mohon maaf. Kak Raffi Afan mungkin suaranya belum terdengar jelas katanya. Halo. Astagfirullahaladzim. Udah. Oke. Udah ada. Baik. Udah ada. Lihat.
Oke, mungkin kita terkendala jaringan atau Saya kendala pakai teknis ya. Jadi Ananda Kamu mohon malah bersabar. Silakan disiapkan catatannya atau hal-hal penunjang. Karena Ustadz yakin banyak sekali ilmu yang akan disampaikan oleh Ananda, kakak kita ini, gitu ya. Baik, Cek Pak, suara saya masuk nggak ya? boleh, udah masuk Kak. Masuk Pak. Oh, Udah, sorry Pak. siap, Tadi lanjutkan. ada kendala teknis. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Pertama dan yang paling utama, mari kita panjatkan puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala dan juga sholawat wassalam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi besar kita Muhammad SAW dan juga selalu ya kalau saya diundang di Ashifa itu pertama dan yang paling utama juga adalah doa kepada guru saya, salam takzim kepada guru saya. Kebetulan di sini ada Ustadz Firman kalau yang terlihat di kamera. Mungkin di belakang kamera kayaknya ada Ustadz Dena tadi mungkin atau ada Ustadz Lutfi dan Ustadz lain yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Karena beliau-beliaulah yang telah mendidik saya selama di SMP, selama di SMA, sehingga saya bisa bertemu dengan teman-teman semua pada pagi hari ini. Oke, jadi teman-teman, sebenarnya tahun kemarin saya mau cerita dulu nih ya, cerita dulu ya. Tahun kemarin sebenarnya ada kesempatan juga untuk ngobrol sama teman-teman di Fantastik. Waktu itu kalau nggak salah yang nelpon saya itu Ustadz Lutfi dan posisinya pas banget lagi UAS juga. Jadi kebetulan waktu itu lagi UAS terus kemudian ditelepon sama Ustadz Lutfi untuk ngisi di Fantastik gitu. Tetapi ala kulihal ternyata nggak bisa karena jamnya UAS itu tabrakan dengan jam Fantastiknya. Alhamdulillahnya hari ini kebetulan tadi habis selesai UAS jam 8.45, kebetulan masih dapat kesempatan untuk bisa ngobrol sama teman-teman semua dan juga sharing di Ashifa lagi. Ya ini sebuah sekedar intermezzo aja ya, sekedar aja teman-teman. Kalau sebenarnya dari tahun kemarin tuh pengen ke Ashifa lagi sebenarnya walaupun virtual gitu, tapi ternyata berurusan sekarang. Nah teman-teman semua, tadi udah diperkenalkan sama guru saya ya, sama Ustadz Firman. Kalau Ustadz Firman dulu ngajar di Ashifa itu bahasa Inggris kalau saya waktu dulu SMP. Mungkin kalau sekarang udah ngajar MTK kali ya Pak, atau mata pelajaran lain. Jadi kenalin dulu ya kayaknya kalau nama saya terlalu ini ya, formal ya. Pakai nama aku aja ya, pakai aku aja ya. Oke, jadi kenalin aku Muhammad Rafi Mariananda, biasa dipanggil Rafi kalau di Ashifa. Tapi ada juga yang manggil dengan sebutan lain sebenarnya. Kayaknya guru-guru itu juga banyak yang tahu. Cuman itu nanti rahasia aja kalau teman-teman nggak kasih Pak gitu. Ada beberapa hal sebenarnya yang mau kita coba obrolin ya. Nanti teman-teman kasih pertanyaan terbaik teman-teman. Sekiranya ada pertanyaan, nanti teman-teman bisa tanya aja. Kalau nah, jadi pertama itu sebenarnya pasti teman-teman di sini kan masuk ke Ashifa itu keinginan pribadi ya seharusnya ya. Jadi kayak masuk ke Ashifa itu kan pengennya enjoy gitu kan, pengennya menikmati gimana sih di Ashifa nanti persiapan sebelum masuk ke Ashifanya atau mungkin ketika teman-teman lagi virtual kayak gini dan sebagainya. Ada pertanyaan banyak, misalnya kayak gini, Kak gimana sih caranya betah di Ashifa gitu ya? Sebenarnya kalau waktu itu saya ingat ya, saya mau cerita dulu deh. Waktu itu waktu aku sepantaran teman-teman semua ke sekitar kelas 7 ya, itu tuh aku diantar ke Ashifa itu dalam kondisi yang sebenarnya sangat sangat nangis gitu lah ya. Jadi sedih lah kira-kira gitu. Kenapa sedih? Karena waktu itu nggak mau pesantren gitu. Jadi aku sebenarnya dari SD pengen pesantren. Tapi begitu udah masuk pesantren, begitu udah mau di Ashifa,
begitu udah mau ditinggal di apa namanya kamar waktu itu, aku kamar 79 BTW dulu. Apa namanya? Kelas 7-nya kelas kamar 79. Anak 79 boleh raise hand dong. Baik putra maupun putri. Ini kayaknya kalau nggak salah udah ada ini ya deh. Udah ada kamarnya deh ya, 73, 74 gitu-gitu. Nah, aku kamar 79 dulu waktu SMP. Tahun 2012 SMP itu. Apa namanya? Waktu udah ditinggal di kamar, itu tuh ternyata eh, apa ya, kayak jadi takut sendiri gitu loh, jadi kayak sedih sendiri gitu kan. Terus malah jadi nggak bisa tidur dan sebagainya. Itu awal-awal sering banget tuh kayak gitu nggak bisa tidur. Tapi yang perlu teman-teman lakuin sebenarnya, kalau nanti teman-teman udah masuk pesantren atau misalnya sekarang kan lagi pada virtual semua nih, tapi kayaknya udah ada grup kamar nggak sih? Udah ada grup kamar atau grup kelas sama wali kelasnya itu pasti udah ada kan? Ataupun nanti bentar lagi insya Allah dibikin. Nah, caranya gimana sih supaya betah di Ashifa? Sebenarnya caranya beda-beda teman-teman. Jadi nggak ada cara yang sifatnya itu semua orang pasti sama. Nggak. Caranya tuh beda-beda. Caranya aku sama caranya teman-teman mungkin berbeda. Mungkin juga sama. Nah, kalau cara aku, waktu di Asipa, itu tuh pertama nih, kalian harus cari temen. Jadi jangan jadi orang yang apa namanya tuh pendiam. Jangan jadi orang yang menutup diri. Jadi misalnya nih kalau teman-teman ada yang ngajakin main-main aja, walaupun teman-teman mungkin nggak suka sama mainannya. Kalau teman-teman ada yang ngajakin futsal misalnya. Ini kalau di sini aku lihat ada yang namanya Fatih. Misalnya Fatih nih diajakin main futsal nih, ikut aja main futsal. Apalagi, oh ya aku nggak tahu ya asrama kalian nanti di mana. Kalau yang putra sama putri, maksudnya masih kebayang sih asrama SMP sama SMA kayak gimana, cuman nggak tahu nanti gedungnya di mana. Nah, salah satunya kalau di SMP itu ada asramanya, asramaku dulu ya, itu yang di depan dapur SMA. Dan di asrama itu, depannya itu lapangan basket. Jadi depannya itu dapur, terus depannya lapangan basket. Mungkin teman-teman udah ada yang dikasih fotonya kali ya sama musrik-musriknya nanti kamarnya kayak apa, atau gedungnya kayak apa. Nah, itu tuh harus dimanfaatin banget supaya teman-teman dapat banyak banyak sahabat baru, banyak kenalan baru, banyak apa namanya tuh teman cerita baru gitu. Kalau udah sampai di Asifa atau sekarang teman-teman udah apa namanya dibikin grupnya dan sebagainya, teman-teman jangan nunggu disapa ya, jangan nunggu di apa namanya jangan kenalan misalnya eh, di sini ada yang namanya Izazi ya. Misalnya Izazi nungguin aja supaya Fatih misalnya kenalan gitu. Ya nanti Fatihnya juga malu. Jangan-jangan Fatihnya juga nungguin Izazi kenalan. Izazinya juga nungguin Fatih kenalan. Ya akhirnya nggak ada yang kenalan dong. Ya kan? Jadi apa namanya teman-teman, adik-adik semua berani aja kalau kenalan. Berani aja mau kenalan. Saya sampai sekarang masih ingat teman pertama saya di Ashifa, tahu nggak? Pertama kali kenal, pertama kali punya teman di Ashifa, itu ceritanya kayak gitu. Cerita aku dulu waktu di Ashifa, pertama kali punya temen, itu pas lagi nyuci. Jadi pas lagi nyuci baju, dulu kami nyuci baju itu di depan masjid, itu ada apa namanya tuh toilet panjang gitu, terus kita nyuci di situ. Pas aku nyuci di situ, kebetulan ada temenku, ya udah aku sapa, dari mana gitu kan, asalnya dari mana gitu. Terus ternyata dia asalnya dari Lampung. Terus nama dia Fahri. Eh, Mungkin kalau Ustadz Ustadzah kenal teman angkatan saya namanya Fahri Robani. Nah itu teman saya itu Fahri Robani itu adalah teman pertama saya di Ashifa. Jadi di antara teman-teman lain yang saya kenal di Ashifa selanjutnya saya pertama kali kenal namanya Fahri Robani. Itu posisinya adalah ketika saya lagi nyuci. Nah, teman-teman juga gitu, ketika misalnya lagi belajar bareng atau lagi Zoom nih, misalnya lagi ada sesi Zoom kayak gini, terus teman-teman lagi sesi yang sesinya itu bukan sesi yang harus merhatiin apa namanya tuh pematerinya gitu. Misalnya ada ustadznya lagi ngisi atau ada kakak-kakaknya lagi ngisi. Misalnya kakak-kakaknya bilang atau ustadz-ustadznya bilang coba apa namanya kenalan atau gimana, nggak apa-apa teman-teman on mic aja, on cam aja nggak apa-apa. Jangan takut dibilang SKSD. Teman-teman ini kayak sering ya, dulu SD mungkin sering dibilang kayak, ih so kenal, ih so deket, atau so akrab gitu kan. Kalau udah di Asifa, itu nggak ada bahasa kayak gitu.
semua orang itu teman, semua orang itu sahabat, semua orang itu saudara. Jadi teman-teman nih yang ikhwan maupun yang akhwat, pastiin teman-teman semua kenal teman-temannya masing-masing. Tapi yang ikhwan, gak usah macam-macam kenalan sama akhwat. Yang akhwat juga gak usah macam-macam kenalan sama ikhwan. Cukup kenalan sama teman-teman sekamarnya aja, sekelasnya aja, teman-teman satu likonya aja, satu halakohnya aja. Itu udah cukup. Jadi teman-teman gak usah apa namanya kenalan sama yang lawan jenis. Cukup kenalan sama teman-teman yang sekelas, kamar atau seliko aja. Itu. Jadi yang paling pertama teman-teman kalau udah sampai di Asifa atau sekarang juga udah dibikin grupnya, teman-teman aktif aja nanya. Misalnya nih, Ahsan Hamka nih, 79 kelas Usman. Teman-teman di sini kan pasti banyak nih yang kelas Usman. Yang kelas Usman resen dong yang kelas Usman. BTW aku dulu namanya kelas apa namanya Ibnu Khaldun. Jadi kita sempat ada perubahan waktu itu. Nah, ini ada dua orang yang raise hand. Kayaknya banyak nih yang kelas Usman ya. Kelas Usman, terus jangan-jangan nih Ahsan sama Fatih sabar nih, 79. Apa namanya? Jadi teman-teman nih sudah lihat nih, wah ini kamar 79 juga nih. Yang Ahwat misalnya di sini ada namanya Naswa nih. Misalnya Naswa ngelihat, wah Gaida kamarnya sama nih kayak aku, atau kelasnya sama nih kayak aku, sama-sama apa namanya Fatimah ya kalau di Ahwat. Saya kurang hafal kalau di Ahwat. Misalnya nama kelasnya sama, berarti kan teman-teman sekelas nih. Nah itu diajak ngobrol, nggak apa-apa misalnya teman-teman ngechatnya via Zoom atau ngechat via WA, saling ngobrol aja. Gimana kabar? Terus udah ngerjain PR ini belum? Udah ngerjain tugas ini belum? Bapaknya ini tadi pas di kelas ngajarin apa ya? Kok aku masih belum paham gitu. Jadi teman-teman harus yang namanya berinisiatif. Berinisiatif itu memulai duluan. Jangan teman-teman kayak apa namanya tuh nungguin aja. Teman-teman harus mulai duluan nih. Kalau nanti udah di Asifa, jangan ragu-ragu buat nyapa duluan. Misalnya nih, Fatur Rahman Hanif ya, kayak panggilan namanya Hanif. Misalnya Hanif ketemu sama siapa nih? Kita cek dulu. Ini nama-nama yang tadi di sini udah saya sebut semua nih. Misalnya ketemu sama Ahmad lah ya. Terus pas udah ketemu sama Ahmad, diem-dieman aja. Hanifnya nungguin Ahmad nyapa, Ahmadnya nungguin Hanif nyapa. Gak bakal ada yang nyapa kalau nungguin gitu. Hanifnya atau Ahmadnya harus langsung berani, kenalan dong gitu. Jadi teman-teman kalau di Asifa itu harus sering-sering ngobrol, sering-sering diskusi dan sebagainya. Kak, tapi gimana? Aku nih orangnya penyendiri. Kak, aku orangnya nggak suka bergaul sama orang. Nih ya, teman-teman ya, percaya sama aku. Sekalipun teman-teman berpikiran kayak gitu ketika masuk Asifa, teman-teman nggak akan bertahan dengan cara seperti itu. Maksudnya apa? Teman-teman pasti butuh yang namanya teman dekat, pasti butuh sahabat, pasti butuh teman buat ngerjain PR, pasti butuh teman buat main. Itu pasti teman-teman butuh. Nggak mungkin teman-teman bisa ngerjain PR sendirian, belajar sendirian, di kelas juga pengennya sendirian, di kamar pengennya sendirian, nggak bisa. Karena di Ashifa itu, teman-teman cuma bisa sendirian, itu di satu tempat. Ayo tebak. Bisa ngecat nggak? Kalau kalau bisa ngecat, coba tebak tempat apa di Asifa yang teman-teman bisa sendirian. Selebihnya teman-teman nggak bisa sendirian. Cuma satu tempat doang di Asifa yang teman-teman bisa sendirian. Kalian di masjid, ya betul. Zikri sama siapa nih? Apa Kania nih yang dua jawaban pertama. Jadi di Asifa, teman-teman cuma bisa sendirian tuh di kamar mandi. Teman-teman mau di masjid, teman-teman mau di kamar, teman-teman mau di sekolah, teman-teman mau di kelas, teman-teman mau di apa lagi ya? Di ruang belajar, di apa namanya? Lab bahasa, di labcom, itu nggak ada yang namanya sendirian. Pasti teman-teman selalu bareng sama temennya. Wah, di GOR, siapa namanya di GOR? Di GOR juga biasanya segede gitu juga pasti ada temennya gitu. Teman-teman tuh baru betul-betul bisa sendirian ketika teman-teman di kamar mandi. Apa maksudnya? Maksudnya adalah teman-teman itu pasti 24 jam saling ketemu satu sama lain. Jadi teman-teman nggak bisa tuh, aku nggak mau bergaul sama orang lain. Aku nggak mau punya sahabat. Aku nggak mau punya teman dekat. Nggak bisa teman-teman. Karena teman-teman semua, adik-adik semua, itu bakal ketemu sama eh, teman-teman yang lain. Nggak bisa teman-teman misalnya kayak, aduh, ada Fatih nih, aduh ada Hanif nih. Aku mau inilah, mau menghindar, nggak mau ketemu, nggak bisa. Pasti nanti kalau nggak ketemu di dapur,
ketemunya di kelas, ketemunya di kamar, atau ketemunya di masjid. Itu pasti. Dan jangan pernah apa namanya bermusuhan sama teman Asifa. Ini salah satu cerita unik dan mungkin bahasanya apa ya kayak semacam legenda lah, legenda di Asifa. Jadi legenda di Asifa itu teman-teman jangan pernah sekali-kali musuhan sama teman di Asifa. Tahu nggak kenapa? Karena kalau teman-teman musuhan sama teman di Asifa, misalnya nih, ini misalnya ya, misalnya aku musuhan sama Fulan gitu lah ya. Kenapa kok namanya Fulan nggak dari teman-teman di sini? Karena aku yakin teman-teman di sini nggak ada yang musuhan gitu. Jadi misalnya namanya Fulan gitu kan. Terus aku musuhan sama si Fulan ini, ketika sebelum musuhan, itu kayak aku tuh jarang banget ketemu Fulan. Aku di kelas jarang ketemu, di sekolah jarang ketemu, di kamar jarang ketemu, di masjid jarang ketemu. Tapi begitu teman-teman musuhan, misalnya nih aku musuhan sama Fulan, itu nanti selalu aja Allah itu akan mempertemukan kalian. Dan itu akan bikin kalian itu jadi grogi gitu. Kan misalnya nih, kayak aku lagi musuhan sama Fulan, oh tiba-tiba pas di jalan ketemu sama Fulan lagi. Pas udah makan ketemu Fulan lagi, pas udah mau belajar kok ngeliat Fulan lagi, kan jadi bete kan. Nah itu makanya, jadi teman-teman jangan pernah musuhan. Kalau nggak percaya cobain. Kalau nggak percaya nanti cobain di Asifa, karena saya udah berkali-kali nyobain kayak gitu. Makanya saya kapok kalau udah di Asifa nggak boleh musuhan sama orang lain siapapun itu. Jadi teman-teman yang ikhwan, teman-teman yang akhwat, jangan pernah musuhan sama sesama teman, sesama sahabat. Karena kalau kalian udah musuhan, itu pasti nanti ketemu terus. Dan nanti mau nggak mau kalian apa namanya akan segera minta maaf. Nah itu yang pertama teman-teman. Jadi banyakin sahabat, banyakin kenalan, jangan pernah apa merasa aku cukup nih sendirian. Enggak, itu nggak akan mungkin. Karena pasti teman-teman butuh nanti yang ngajarin pelajaran, yang belajar bareng, yang ngerti tugas bareng, main futsal bareng, terus apa namanya kalau anak cewek biasanya apa? Main congklak ya? Main congklak bareng atau bahkan biasanya anak futsal apa? Cewek juga sering main futsal ya, anak akhwat sering main futsal nih. Jadi apa namanya main basket ya, main basket dan sebagainya gitu. Nah terus selain itu teman-teman yang paling penting jangan lupa organisasi. Jadi organisasi itu nggak cuma BEM ya, di Asifa kan ada apa ada banyak organisasi sebenarnya. Nggak cuma apa namanya tuh nggak cuma BEM doang. Gitu. Nah teman-teman harus bisa banyakin organisasi supaya teman-teman itu pertama kenal banyak orang. Terus yang kedua ngelatih supaya teman-teman itu bisa ngomong, bisa apa berkomunikasi, bisa nulis dan sebagainya. Kalau teman-teman kayak sibuk aja, sendirian aja, itu gak bagus. Kayak sekarang nih, misalnya nih, teman-teman lagi ikut acara fantastik misalnya, terus apa namanya sibuk main HP gitu kan, atau sibuk misalnya scrolling Instagram atau scrolling TikTok dan sebagainya. Ini kayaknya banyak nih anak TikTok. Yang anak TikTok resen dong. Nggak ada yang berani, nggak ada yang berani resen. Tuh, ya kan? Ya, tapi apa namanya? Aku yakin lah kalian teman apa namanya? Pasti juga punya akun TikTok, punya akun Instagram, dan sebagainya. Ketika di Asifa, teman-teman udah nggak punya kayak gitu tuh, ya kan? Udah nggak boleh bawa HP, terus nanti juga apa namanya? Teman-teman udah betul-betul fokus buat belajar dan sebagainya. Kalau teman-teman nggak berorganisasi, teman-teman akan bingung, adik-adik akan bingung. Nah, aku kok bosen ya di Asifa. Nah, itu biasanya gara-gara eh, kalian nggak ikut organisasi. Makanya kalau ada organisasi, mau BEM, biasanya kalau ada di Asifa tuh ada juga duta bahasa, terus ada duta lingkungan kalau di SMA, terus ada minat dan bakat, ada pendidikan. Nah, teman-teman join aja. Gak apa-apa, nggak mesti jadi BEM, tapi misalnya teman-teman suka bisnis, nanti setiap market day, apa namanya tuh, teman-teman bisa jualan. Misalnya aku suka jualan sosis kak, atau aku jualan apa namanya tuh makaroni, nggak apa-apa jualan di Asifa. Asalkan jangan jualan skin PUBG atau skin Mobile Legends ya. Kayak di sini banyak nih yang main. Tuh, ya kan? Yang senyum-senyum main nih. Yang senyum tahu ini. Apa namanya? Skin Mobile Legends dan PUBG nggak boleh dijual di Asifa. Bukan nggak boleh sih, nggak bisa. Karena kalian mau main di mana kan? Kecuali kalian apa namanya? Mainnya di luar dan sebagainya gitu ya. Nah, terus selain itu ada juga nih banyak juga pertanyaan kayak Kak gimana nih kalau misalnya lagi apa namanya hmm, kangen sama rumah. Kalau kita bilangnya dulu homesick, kalau di istilah di Asia itu homesick. Apa namanya kalau misalnya lagi kangen sama rumah, kangen sama orang tua gitu misalnya.
itu gimana Kak cara cara ngelolanya, cara nyembuhinnya. Itulah gunanya teman-teman buat ngobrol, teman-teman punya teman sekamar, teman-teman punya apa namanya tuh guru-guru yang baik. Ini termasuk nih salah satunya nih teman-teman ya. Terutama nih Iwan Ahwat nih, notice nih apa namanya Pak Firman, Ustadz Firman yang lagi tadi jadi moderator itu orangnya asik banget. Dan guru-guru di Asipa itu asik banget. Apa namanya kalau diajak ngobrol dan sebagainya. Mungkin teman-teman ada yang pengen sekolah negeri ya waktu dulu mungkin pas SD mah pah aku pengennya sekolah negeri gitu kan nggak mau di pesantren nggak mau di Asifa salah satu yang aku rasain banget di Asifa itu apa ya bisa mengobati rasa kangen aku dengan rumah adalah ngobrol sama guru-guru jadi teman-teman kalau di Asifa itu nanti ketika teman-teman ngelihat apa namanya bertemu sama guru-guru teman-teman itu jangan pernah teman-teman tuh kayak aku maunya ketemu cuman di Zoom aja atau aku cuman pengen ketemu di kelas aja jangan sayang banget teman-teman. Mungkin nanti kayaknya guru-guru juga bakal cerita ya ke teman-teman ya gimana pengalamannya sama alumni-alumni atau teman-teman seangkatan aku dulu di SMP gitu ya kayak kita tuh dulu sering banget dijailin sama guru-guru apa namanya dan kita juga sebagai murid juga sering ngejailin guru tapi ingat ya teman-teman yang ngejailinnya bukan ngejailin yang nggak sopan tapi bercanda teman-teman jangan menganggap guru-guru di Ashifa itu seremin nggak ada guru di Ashifa itu nggak ada yang nyeremin ini fun fact ya teman-teman ya ini fakta unik kalau kalian suka nonton on the spot itu suka ada fakta unik atau kalau di TikTok suka ada video 7 fakta uniknya itu nih salah satu 7 fakta unik dari Ashifa 7 fakta uniknya itu adalah diantara salah satu fakta uniknya adalah guru-guru di Asifa itu nggak pernah ada yang serem. Jadi kalau kalian nemu guru serem di Asifa, itu kaliannya yang sebenarnya males buat bercanda. Semua guru-guru di Asifa itu apa namanya tuh asik enak diajak ngobrol. Bahkan dulu saya kalau di SMP, aku dulu di SMP, bahkan dulu sampai di SMA ya, sampai di SMA ketika aku masih di SMA, itu setiap kali ke masjid, Masjid Anur atau Masjid Umar kalau di Ikhwan itu pasti selain nyari teman itu nyari guru buat diajak ngobrol. Kayaknya Ustadz Firman juga mungkin pernah beberapa kali diajak ngobrol sama saya di kelas atau di apa namanya masjid dan sebagainya. Dan juga Ustadz lain. Kenapa kok kayak gitu? Soalnya ngobrol sama guru tuh enak, teman-teman. Jadi kalau kalian ngobrol sama guru pasti ngobrolinnya tuh macam-macam dari mulai sekolah, dari mulai kegiatan di apa namanya tuh asrama itu seru banget. Jadi jangan pernah takut buat ngobrol sama guru-gurunya. Bahkan nih ya, teman-teman sekarang lagi Zoom nih, terus lagi udah pada ini ya, udah pada dibagi-bagi ke kelasnya atau gimana. Nggak apa-apa, sekali-kali ngechat sama gurunya juga nggak apa-apa. Pak, materi ini aku pusing, Pak. Bisa minta tolong ajarin lagi nggak? Atau Pak, eh, mohon maaf, Bapak gimana kabarnya gitu kan. Tanya aja kabar kabar guru-guru kita, tanya aja gimana kita kondisi kesehatannya dan sebagainya. Itu bikin seneng guru. Dan kalau guru udah seneng dan ridho sama teman-teman semua, maka ilmu teman-teman semua itu akan naik dan derajatnya makin tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Dan apa namanya? Pokoknya harus deket-deket lah sama guru. Jadi kalau misalnya kalian deket sama guru nih, bisa punya teman curhat. Dan teman curhat itu rasanya kayak kakak kalian sendiri atau bahkan rasanya kayak orang tua kalian sendiri. Jadi kalau misalnya kalian lagi kangen nih, kangen rumah nih, terus nanti di Asifa kayak homesick gitu, aduh aku pengen pulang, aku nggak betah di Asifa. Jangan buru-buru pulang. Teman-teman saya banyak yang pulang malah nyesel masuk sekolah lain. Begitu udah pulang terus masuk sekolah lain, pindah malah nyesel. Jadi teman-teman coba ngobrolin sama guru-guru, misalnya ada guru BK, ada Ustadz Kasim, kalau nggak salah Ustadz Dena juga di BK, kemudian di sekolah, dan lain-lain. Coba teman-teman ngobrol, kenapa sih kok bisa homesick? Pak, saya mau curhat dong, teman-teman saya di kelas kayak gini-gini-gini. Pak, saya dibully kayak gini-gini-gini. Nggak apa-apa, curhat aja teman-teman, jangan takut. Karena guru-guru Asifa itu asik, enjoy, dan pengen yang terbaik buat kalian pastinya. Gitu. Terus ada lagi nih pertanyaan kayak, Kak, gimana sih cara manajemen waktu yang baik gitu kan? Sama cara mengisi waktu luang gitu. Kalau manajemen waktu ya teman-teman, aku pribadi itu bukan
yang berpikiran bahwa waktu itu bisa dibagi-bagi. Jadi teman-teman jangan suka membagi-bagi waktu. Misalnya kayak gini, dari jam segini sampai jam segini aku harus ini. Itu jangan kayak gitu. Tapi teman-teman harus bisa melakukannya secara naluriah atau secara alami. Misalnya, dari ibadah subuh itu pasti di asifah matsurotan. Teman-teman kayaknya udah pada matsurotan juga ya. Tadi mungkin pagi ada matsurat berjamaah, atau nanti sore juga ada matsurat berjamaah lagi lewat Zoom. Nah, nanti teman-teman akan matsurat juga, baik ikhwan maupun akhwat, di masjid masing-masing ketika habis sholat, gitu kan. Nah, kalau udah jamnya matsurat, ya udah matsuratan. Jangan kemudian pas lagi matsurat malah ngerjain PR, gitu kan. Walaupun saya juga pernah itu kayak gitu. Karena, apa namanya, masuk kelas jam 7 ya kan, tapi masih ada PR yang belum selesai. Nah, itu nggak baik. Itu bukan contoh yang baik untuk diikutin. Teman-teman kalau mau ngerjain PR malamnya pas belajar malam, kita di Asipa bilangnya BM, pas belajar malam. Nanti ada guru yang lagi ngedampingin, ada guru yang ngajarin. Jadi teman-teman belajar manfaatkan ketika malamnya. Pas pagi usahakan harus tetap terjaga. Ini teman-teman ya, di dunia ini, di Asifa sih, bukan di dunia ini, di Asifa itu nggak ada yang lebih berat selain bertahan untuk tidak tidur ketika matsurat bertahfiz. Apa namanya? Jadi kalau teman-teman di Asifa nanti, kayaknya mungkin sekarang juga sama deh. Habis subuh kan pasti pengennya tidur. Habis subuh kan pasti pengennya balik lagi ke kasur. Cuman kalau di Asifa nggak bisa balik ke kasur. Yang ada balik ke lantai, lantai masjid maksudnya. Nggak bisa apa namanya, teman-teman balik ke kamar. Nah, kalau tidurnya kemalaman, kalau tidurnya nggak bagus, maka ketika paginya teman-teman nggak akan segar ketika matsurot, ketika tahfiz dan sebagainya gitu. Dan jangan lupa juga gosok gigi sebelum sholat subuh supaya matanya melek gitu kan. Kalau di Asifa kadang-kadang guru-guru juga macam-macam nih teman-teman. Dan ini asiknya sih. Jadi ada guru-guru yang pakai sajadah di apa namanya tuh kadang-kadang dilempar, kadang-kadang di senggol dan sebagainya. Ada juga yang disiram, ada juga yang disemprot. Dulu aku pernah pas tahfiz itu dapat ustadz yang memang apa namanya tuh suka nyemprot kalau tidur. Aku nggak bakal kasih tahu namanya sekarang. Nanti kalian malah takut. Nanti kalau udah dapet gurunya, baru kalian bisa bisa ingat, oh ini nih yang dibilang sama Karafi. Saat ini yang udah dibilang sama Karafi. Jadi saya dulu pernah kayak lagi cuma ngantuk doang terus disiram air. Gitu. Tapi teman-teman jangan takut. Terus kalau apa namanya mikirnya kan, wah nanti di Asifa terus aku disiram dong kalau tidur. Jangan mikir kayak gitu. Mikirnya malah di Asifa itu seru. Coba di rumah pernah nggak tidur disiram? Nggak pernah kan? Sekali-kali harus nyobain. Lagi tidur terus disiram. Kagetnya kayak apa, basahnya kayak apa. Belum lagi bajunya basah semua. Ya kan harus nyuci dan sebagainya, nambah baju lagi. Kalau di rumah kan dibangunin tepuk-tepuk doang, ya kan. Palingan cuma dipecikin air dikit sama orang tua atau ditarik kakinya dan sebagainya. Kalau di Asifa macem-macem. Dan itu yang bikin seru dari pesantren. Gitu. Jadi teman-teman manajemen waktu itu yang penting teman-teman tahu nih kapan waktu tidur dan sebagainya. Terus ada juga nih pertanyaan, Kak, gimana caranya menjadi murid yang aktif dan dalam berorganisasi? Ini teman-teman, berorganisasi itu harus dari kebutuhan teman-teman semua. Kebetulan waktu aku SMP itu aku jadi wakil wakil ketua OSIS, wakil ketua BEM, kemudian di SMA jadi ketua BEM. Eh, Waktu SMP dan SMA itu aku ngerasa bahwa organisasi itu yang banyak ngelatih aku dan ternyata benar. Mungkin kalau dulu pas SMP dan SMA aku nggak ikut organisasi, mungkin sekarang aku nggak bisa ketemu sama teman-teman. Mungkin sekarang aku nggak bisa ngobrol sama teman-teman sekarang. Mungkin sekarang yang ngobrol sama teman-teman kakak-kakaknya yang lain yang ikut di organisasi dan sebagainya. Jadi dulu ketika pas SMP dan SMA itu seru banget loh berorganisasi. Teman-teman bakal ngerasain sidang itu kayak apa, kemudian rapat itu kayak apa, rapat bikin acara kayak gimana. Dulu kayaknya mungkin kalau SD pernah ya kayak jam 10 kita nongkrong yuk di sini. Nah, nanti di Asifa teman-teman bakal kayak gitu juga, walaupun beda nanti. Misalnya kayak tanggal 20 April kita ada acara misalnya peringatan Hari Besar Islam. Kalau di Asifa misalnya Idul Adha. Kita mau ngadain acara apa nih dari BEM Idul Adha. Teman nanti bikin acaranya, bikin proposalnya, ngundang guru, terus bikin konsep acaranya dan sebagainya. Jadi berorganisasi itu seru banget. Teman-teman jangan takut dan jangan pernah ngerasa kayak wah nanti berat nih, nanti keteteran nih.
nanti aku nggak fokus ke belajarnya, nggak ada. Justru orang-orang yang organisasinya bagus, pasti prestasi di kelasnya bagus, pasti belajarnya bagus. Kenapa? Karena berorganisasi akan melatih adik-adik semua untuk manajemen waktu atau mengatur waktu dengan baik. Kapan waktu rapat, kapan waktu ngobrol sama temen, kapan waktu ngobrol sama guru, kapan waktu setoran, kapan waktu ngapal, murojaah, itu teman-teman akan dilatih. Nggak bisa kalau teman-teman ikut organisasi terus, ah udahlah, nanti ngapalinnya pas subuh aja, pas mau setor, pasti hafalannya cepet hilang. Makanya kalau misalnya mau setoran itu biasanya sebelum tidur, malamnya itu ada istiqdat, kalau di Asifa, yaitu persiapan sebelum besoknya setoran. Nah, teman-teman sebelum besoknya ziyadah atau setoran pagi, malamnya dipakai buat setoran. Nah, itu sih eh, hal-hal kecil ya mungkin ya yang aku bisa sharing dari pengalamanku. Teman-teman ada penasaran apa, teman-teman ada pertanyaan apa, nanti tanya aja. Kalau dari aku mungkin itu dulu ya, sementara saya kembalikan lagi kepada Ustaz Firman. Baik, Alhamdulillah, syukron jazakallah kepada Kak Rapi ya, yang sudah menyampaikan banyak sekali informasi-informasi yang Ustaz pikir memang akan berguna bagi kalian gitu ya. Bagaimana tadi kalian harus tetap berinteraksi dengan teman-teman, baik itu di kamar ataupun di tempat-tempat yang lain, dan pasti akan berinteraksi, dan satu-satunya tempat yang kalian benar-benar sendiri itu tadi sudah disebutkan ya. Artinya itu menjadi salah satu cara agar kalian dapat mengobati rasa kangen, dapat mengobati permasalahan-permasalahan yang akan timbul sebagai murid baru atau kelas 7 di SMP Ashifa Boarding School. Baik, Anda semua, Ustadz yakin kalian mungkin ada beberapa pertanyaan atau penasaran terkait hal-hal yang belum disampaikan atau yang masih membuat kalian bingung ya. Baik, langsung saja kita lanjutkan sesi berikutnya. Ada sesi tanya jawab mungkin. Boleh yang ingin bertanya, boleh silakan angkat tangan atau raise hand. Oke, yang pertama alhamdulillah tuh yang sangat semangat sekali dari mulai fantastik sampai hari terakhir ini ada Ananda Fata nih. Baik, silakan Ananda boleh disampaikan pertanyaannya. Kakak pernah ikut organisasi BEM nggak? Iya, pernah. Jadi anggota? Jadi anggota pernah, jadi wakil ketua BEM pernah, jadi ketua BEM pernah. Kenapa Fatah? Kok nanya itu kenapa? Pengen masuk BEM juga. Oh iya, nggak apa-apa. Bagus. Atau mau sekalian tips dan triknya supaya bisa masuk BEM? Mau. Ya, oke. Ini buat teman-teman semua juga ya. Jadi bukan buat Fatah doang. Yang kayaknya pasti banyak deh yang mau masuk mau masuk BEM. Yang mau masuk BEM. Ada tips dan triknya sebenarnya kalau mau masuk BEM. Pertama, teman-teman jangan jangan pendiam sih sebenarnya gitu ya. Jadi teman-teman harus sering berinteraksi, teman-teman harus harus sering ngobrol sama orang, ngobrol sama guru. Pokoknya jadi orang yang komunikatif. Terus pertama itu. Yang kedua, teman-teman harus rajin. Harus rajin. Jadi rajin dalam artian kalau teman-teman masuk organisasi, biasanya nanti teman-teman ada namanya tes wawancara. Tes wawancara itu salah satunya adalah teman-teman akan diwawancarai oleh kakak tingkat teman-teman, kakak kelas teman-teman. Nah, sekarang kan masuk kelas 7 nih. Nanti biasanya yang wawancara kelas 8. Nah, nanti yang kelas 8 bakal nanya teman-teman. Misalnya, Fata, gimana menurut kamu, pendapat kamu terkait misalnya kalau masuk di organisasi nanti akademiknya jadi rendah gitu. Nanti Fata ngasih pendapatnya kan. Nah, dari pendapat itu nanti kelas 8-nya bisa nilai nih. Fata cocok nggak ya masuk BEM? Nah, tapi terus Fata juga ditanya, misalnya manajemen waktunya Fata gimana? Berangkat ke sekolah telat nggak? Makan telat nggak? Terus pernah nggak kena SP? Pernah nggak kena dipanggil sama guru dan sebagainya? Nanti teman-teman ditanya hal-hal kayak gitu. Jadi pertama teman-teman harus sering berinteraksi sama orang. Yang kedua jaga perilaku dan akhlak teman-teman. Akhlak teman-teman ini, adab teman-teman ini nggak hanya ke teman sahabat doang ya, nggak hanya misalnya ke laki-laki, ke misalnya Fata ke Abi misalnya, atau
Albi ke Ahsan Hamka misalnya. Nggak cuma sebagai teman itu, tapi juga ke guru. Ini yang paling penting nih. Di Asifa banyak banget nih. Bahkan mungkin teman-teman seangkatan saya juga masih banyak yang sering kayak apa namanya sama guru nggak sopan, sama guru nggak ada adabnya atau nggak ada akhlaknya. Nah itu nggak boleh ya. Jadi teman-teman kalau udah ketemu guru harus salim, cium tangan. Mungkin kalau sekarang karena corona tetap harus apa namanya misalnya assalamualaikum Pak atau assalamualaikum Bunda harus kayak gitu supaya teman-teman itu akhlak dan adabnya kejaga. Nah kalau teman-teman akhlak dan adabnya bagus, terus teman-teman juga rajin, teman-teman nggak keterima di BEM, chat saya nanti. Chat saya aja nanti kalau misalnya teman udah anaknya bagus, terus nggak keterima di BEM, apa namanya nanti bisa ngobrol sama saya. Karena pasti kebanyakan yang udah kayak gitu, insya Allah pasti keterima. Gitu ya jawabannya ya Fata ya. Makasih pertanyaannya. Oke, baik. Alhamdulillah. Terima kasih ya jazakallah kepada Karapi dan juga Fata. Baik, kita kasih kesempatan kepada Ananda berikutnya. Barangkali ada yang mau nanya. Siapa, San? Oke, sudah ada Ananda Fauzan Hazik. Fauzan, boleh silakan disampaikan pertanyaannya. Kak Fauzan, kok Kak Fauzan? Kak Fauzan kayaknya ini belum nyala deh. Iya, Fauzan mic-nya boleh di-unmute dulu. Nah, Mohon maaf ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kakak di Asifa nih. Karena kalau lulusnya dalam bidang apa? Oke. Itu aja pertanyaannya atau ada tambahan lagi? Ada lagi. Kakak sekarang sudah hafal juz apa aja? Oke. Ada tambahan lagi nggak? Dua itu aja. Oh, dua itu aja. Oke, nanti teman-teman yang lain kalau ada pertanyaan tanya aja ya. Ini yang Ahmad juga kalau bertanya nggak apa-apa. Pertanyaan yang kedua, pertama aku mau bilang pertanyaan kedua berat. Saking beratnya Ustaz Firman aja ketawa. Jadi walaupun itu nanti aku jawab. Jadi tapi pertanyaan pertama dulu ya. Lulus di Asifa apa tadi spesialisasinya apalah atau kemampuannya apa kira-kira gitu ya Pak Fauzan ya. Kalau dari lulus di Asifa aku kebetulan dari SMA terus lanjut lagi di SMA. Nah, kalau aku di SMA jurusannya IPA, jurusannya ilmu pengetahuan alam di SMA. Walaupun sekarang aku lulus dari SMA justru malah keterimanya di Fakultas Hukum, yang Fakultas Hukum itu jurusan ilmu pengetahuan dan ilmu pengetahuan sosial. Tapi itu nggak apa-apa. Nah, cuman kalau ditanya, mungkin pertanyaan Fauzan itu, Kak, kalau lulus dari Asifa itu dapat apa aja sih? Gitu kan? Kemampuan apa sih yang meningkat? Skill apa sih yang bisa didapat dari Asifa? Pertama dan yang paling penting, kalau teman-teman belajar di Asifa dengan benar, serius di Asifa, teman-teman pertama akan dapat skill komunikasi yang bagus. Jadi teman-teman kalau misalnya lihat cara aku berkomunikasi sekarang, cara aku ngobrol sama teman-teman semua, ini semua didikannya Asifa. Ini semua aku dapetin di Asifa. Jadi kalau teman-teman nih, nanti ada tuh, biasanya suka ada ini apa ya, latihan speech ya, speech atau khitobah, bahasa Arab atau bahasa Inggris. Nah itu teman-teman jangan malu-malu untuk jadi yang pertama. Walaupun nanti tampilnya itu di masjid kadang-kadang, di masjid atau di kelas suka baca puisi, terus misalnya di kelas suka pidato dan sebagainya, itu boleh tuh teman-teman coba gitu. Saya aja punya kenangan di kelas 7 itu kalau salah. Kayaknya guru Asifa banyak yang tahu, tapi mohon Bapak dan Ibu itu dikit aja kan takutnya nanti diketawain. Tapi pokoknya gini teman-teman, saya berproses gitu ya. Aku berproses di Asifa. Jadi dulu ketika aku kelas 7, cara ngomong aku nggak kayak gini. Cara ngomong aku juga berbeda-beda gitu. Tapi seiring berjalannya waktu, ada banyak ustadz-ustadzah, ada banyak guru-guru aku yang membimbing aku, ada banyak lomba. Teman-teman harus ikut, harus join hal-hal kayak gitu, karena itu akan meningkatkan kemampuan teman-teman dalam berorganisasi. Siapa nama kucingnya? Fauzan. Iya. Nama kucingnya siapa? Ini kucingnya namanya Bruni nih. Oh iya. Salam. Halo yang punya kucing. Kucingnya ikut dibawa ke Asifa aja. Di Asifa juga banyak. Aduh, takut. Nggak mau sih, takutnya hilang. Oh iya. Jadi gitu ya teman-teman ya. Yang pertama itu aku ngerasa skill komunikasi aku sih. Terus yang kedua, akhlak sama adab teman-teman.
Kalau teman-teman belajar di Asifa dengan baik, kalau teman-teman ngobrol sama guru, sering ngobrol sama guru, sering berinteraksi sama guru, kalau misalnya belajar itu serius, tahfiznya serius, teman-teman bakal lulus dari Asifa dengan akhlak yang sangat-sangat baik. Makanya kalau teman-teman di Asifa tuh malah suka ngelawan guru, teman-teman malah suka ngebantah sama guru, teman-teman suka nggak sopan sama guru, teman-teman harus apa namanya tuh istighfar banyak-banyak, harus memohon ampun sama Allah. Kenapa? Karena ridho guru-guru itu adalah apa namanya tuh jaminan bagi keberkahan ilmu kita. Teman-teman bisa pinter nih, tapi kalau udah pinter, terus apa? Pasti punya, dulu di SD sering kan ya, punya teman pinter tapi usil misalnya, atau punya teman pinter tapi sombong. Nilai kamu berapa? Alah, nilaiku kecil kok, cuma 90. Sementara kamu yang tanya nilainya 80. Kayak gitu kan. Atau misalnya kayak nilai kamu cuma 60 terus nanya ke teman, nilai kamu berapa? Aku mah kecil banget, 98. Itu kan ngejengkelin ya kayak gitu, teman-teman yang kayak gitu kan nyebelin ya. Dia merendah untuk meroket gitu kan. Nah, itu makanya teman-teman apa namanya harus punya kepintaran atau harus punya kecerdasan, dan yang kedua harus punya akhlak. Nah, di Asifa itu pertama teman-teman akan bisa banyak berkomunikasi, yang kedua teman-teman bisa apa namanya menempa akhlak teman-teman, nanti teman-teman jadi lebih sopan sama orang tua, lebih sopan sama guru-guru, lebih sopan sama apa namanya tuh teman-teman sebaya, adik-adik semua, dan juga yang ketiga adalah teman-teman bakal lebih bisa gitu beradaptasi dengan situasi luar. Itu Fauzan untuk pertanyaan pertama. Nah, pertanyaan kedua, nah ini pertanyaan kedua. Agak sulit ya, agak sulit. Iya, agak sulit ini. Apa namanya? Pertanyaan kedua, kalau dari SMP itu minimal lulus, kalau angkatan aku tuh 3 juz, tapi angkatan teman-teman kayaknya minimal udah 5 juz, minimal 5 juz. Mungkin kalau 2 tahun lagi atau 3 tahun lagi bisa jadi minimal 10 juz lulus dari SMP. Tapi nggak apa-apa, karena teman-teman di apa namanya SMP itu udah banyak banget yang lebih dari 5 juz ketika lulus gitu kan. Aku lulus SMP itu 5 juz. Apa namanya 30, 29, 28, 12. Apa namanya juznya. Begitu masuk SMA minimal itu 7 juz. Minimal 5 juz, sorry. Minimal 5 juz. Jadi apa namanya waktu SMP targetnya cuma 3 juz tapi aku 5 juz, waktu SMA targetnya cuma 5 juz tapi aku 7 juz gitu. Jadi total kalau di Asifa sekitar 10 lah, 10 juz gitu. Nah, kalau ditanya gampang apa sulit ngapal Quran di Asifa, gampang banget. Kenapa bisa dibilang gampang banget? Tahu nggak penghalang utama dari ngapal Quran apa? Ayo tebak. Penghalang utama dari Al-Quran apa? Apa musuh utama seseorang menghafal Quran? Selain malas ya? Selain malas. Apa? Ada yang tahu nggak? Mager sama. Iya, mager sama aja. Iya. Musuh utama orang hafal Quran tuh ini. Kelihatan nggak? Oh iya, gadget. Nah, ini gadget. Jadi di Asifa, betul, di Asifa itu teman-teman akan jauh lebih mudah hafal Quran karena teman-teman nggak ada HP, teman-teman nggak ada PUBG, nggak ada FF, nggak ada apa. Kalau anak kahot biasanya main gamenya apa? Kayaknya banyak juga yang main PUBG ya, banyak main yang ML juga kayaknya. Nggak ada mainan kayak gitu. Jadi kalau udah di Asifa, kalau udah di rumah pun, kalau mau ngafal Quran, HP-nya udah jangan dipegang-pegang. Karena kalau udah megang HP, hafalan Qurannya nggak bakal fokus. Jadi itu sebenarnya. Jadi kalau teman-teman di Asifa malah ngerasa, aduh, aku kok di Asifa malah nggak bisa ngapal ya, malah lebih senang di rumah. Itu rada aneh. Karena teman-teman saya ada yang kayak gitu. Nggak bisa nih ngapal di Asifa. Nggak enak suasananya. Coba nggak enak suasananya dari mana? Kalau subuh dingin. Terus habis itu kalau sore juga, apa namanya itu mataharinya bagus. Kalau malam juga dingin. Nyamuknya nggak ada. Ya ada sih mungkin, tapi kamar bawah. Makanya yang kamar-kamar bawah, nanti siapin autan kalau di Asifa. Cuman sedikit. Kalau di kamar atas biasanya lebih dikit lagi, bahkan nggak ada. Kalau suasana setenang itu, apalagi kalau di Asifa itu kan alamnya alam Sunda gitu ya, jadi alam Sunda itu kan kayak apa tuh anginnya gitu-gitu enak banget buat ngapal. Nah, kalau teman-teman malah di Asifa susah ngapal, harus banyak-banyak istighfar itu. Gitu Fauzan ya jawabannya ya. Masih banyak pertanyaannya.
Nah, bangga teman-teman yang lain yang mau bertanya. Ya. Oke, baik. Kembalikan lagi ke Ustaz Firman. Oke, yang berikutnya ada Ananda Aisyah mungkin. Baik, boleh silakan Ananda untuk menyampaikan pertanyaannya. Boleh Oh iya, mic-nya Bang. di mute dulu, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam. Kak, gimana caranya supaya nggak terikut ke arus yang buruk gitu di pesantren nanti? Oh gitu. Iya, iya, oke, oke. Itu aja pertanyaannya, Aisyah? Atau ada lagi? Cukup Nggak ada ya, ya, kayaknya? itu dulu. Oh, cukup. Oke. Oke, pertanyaannya menarik. Gimana Kak caranya supaya nggak terpengaruh dengan pengaruh buruk ya? Entah mungkin dari teman-teman, tapi biasanya dari teman-teman sih, kalau di Asifa. Karena guru-guru di Asifa nggak ada yang buruk gitu loh. Mata pelajaran di Asifa nggak ada yang buruk, buku-buku di Asifa nggak ada yang buruk. Jadi biasanya pengaruh buruk itu ya salah satunya muncul dari teman-teman gitu ya. Pertama gini, kalau teman-teman bertanya, Kak gimana caranya supaya tidak terpengaruh oleh pengaruh buruk atau pengaruh negatif? Paling simpel nih ya, jawaban aku adalah jangan jadi orang negatif. Itu pertama. Jadi teman-teman, masuk Asifa itu harus jadi orang positif. Kenapa? Karena ada hadis Rasulullah SAW bersabda, yuhsarul mar'u ma'aman ahad. Artinya adalah di hari kiamat nanti, Allah akan mengumpulkan orang-orang bersama dengan yang mereka cintai. Jadi kalau teman-teman di Asifa itu menunjukkan bahwa teman-teman itu orang baik, yang dekat sama teman-teman, yang akrab sama teman-teman, yang akan jadi sahabat dekat teman-teman, itu adalah orang-orang baik. Tapi kalau masuk di Asifa, itu sudah bawaannya tuh bikin kasus mulu, bawaannya mandul mulu, mandul tuh bolos sholat, bolos tahfiz, maka percaya sama aku, teman-teman juga akan mendapatkan sahabat yang kayak gitu juga. Jadi pertama, cara pertama adalah teman-teman jangan ragu untuk menunjukkan bahwa teman-teman itu orang baik. Jangan pernah ragu menunjukkan bahwa teman-teman itu orang soleh. Teman-teman nggak boleh merasa, aduh, aku mah kesolehanku dipendem aja, aku nggak mau ria. Itu bukan ria, teman-teman. Justru kalau misalnya adik-adik semua yang ikhwan maupun akhwat sering baca Quran, tapi begitu dia sifat malah, aku takut dikatain alim kalau baca Quran. Itu justru nggak baik. Karena akhirnya teman-teman yang sama-sama mau ngapal, itu jadi nggak kenal sama kalian. Kalau kalian suka hafal Quran, suka baca buku nih, ini buat teman-teman yang suka baca buku novel atau apa dan sebagainya. Terus teman-teman misalnya ada yang jago matematika, tunjukin kalau teman-teman jago matematika, teman-teman jago bahasa Indonesia, jago bahasa Inggris, atau teman-teman apa namanya suka baca Quran, suka baca buku. Kenapa kok teman-teman harus nunjukin itu? Supaya kalau ada teman kalian yang punya hobi serupa, kalau ada teman kalian yang punya minat serupa, minat yang sama, dia bakal ngedeketin kalian, ya kan? Coba deh kalau misalnya kalian masuk di Pak, udahlah, aku nggak mau deh apa namanya ngelakuin kebiasaan aku di rumah. Misalnya di rumah sering baca buku ya, sering baca Quran, sering ngaji gitu kan, sering apa sholat tahajud misalnya. Begitu dia Pak, diem-diem aja. Begitu dia Pak, nggak pernah tuh kelihatan sholat tahajud, nggak pernah tuh kelihatan baca buku, nggak pernah kelihatan ngaji. Ah itu percaya deh sama aku. Nanti yang ngedeketin teman-teman justru orang-orang yang nggak baik. Karena dikiranya kalian sama kayak mereka gitu. Jadi cara menangkal pengaruh buruk yang paling manjur menurut aku adalah tunjukkan bahwa kalian adalah orang baik dan ketika kalian menunjukkan bahwa diri kalian orang baik, kalian akan dikelilingi oleh orang yang baik juga. Itu kuncinya. Kenapa ada banyak teman aku bilang, loh, kenapa ya, Vi? Aku tuh susah punya teman baik gitu. Ingat, jangan mencari teman, tapi jadilah teman. Jangan mencari orang baik, tapi jadilah orang baik. Kalau jadilah orang baik itu mulai dari diri sendiri. Jadi begitu sampai di Asifa, teman-teman jangan ragu, rajin sholat, tunjukkan teman-teman kalau tutur katanya terjaga, ya nggak suka ngomong kotor. Jangan jangan menganggap bahwa orang ngomong kotor itu keren ya. Itu apa namanya pikiran yang salah. Orang ngomong kotor itu justru nggak bagus. Kenapa? Karena tandanya dia nggak bisa menyaring mulutnya. Kalau mulutnya aja nggak bisa disaring, apalagi yang lainnya. Jadi teman-teman nggak boleh anggap bahwa orang ngomong kotor itu keren. Biasanya ada nih teman-teman yang ngomongnya tuh bahasa binatang terus, padahal dia manusia. Ngomongnya kotor terus dan sebagainya. Itu sudah menunjukkan bahwa dia bukan orang baik. Tapi apakah kita kemudian menjauhi? Jangan dijauhi. Tapi cukup kita berprinsip. Kita punya keyakinan bahwa itu hal yang buruk. Nah, teman-teman juga ketika dia sifat, coba tutur katanya yang baik. Tunjukkan buat teman-teman rajin sholat. Kalau sholat, softnya di depan.
di sop pertama, kedua, ketiga. Jangan masuk langsung nyender di belakang. Itu kalau dulu di Asifa seringnya kayak gitu, di masjidnya kayak gitu. Nanti teman-teman juga akan punya sahabat yang bakal kayak gitu. Bakal sama-sama suka ngaji, sama-sama suka baca buku, sama-sama suka sholat tahajud, sama-sama suka sholat di sop depan. Itu kuncinya. Jadi buat Aisyah dan juga buat teman-teman semua nggak usah khawatir. Jangan ngerasa, aduh, Pah, Mah, ayah, bunda, bapak, ibu, aku takut kalau di Asifa atau kalau di pesantren malah kebawa pengaruh negatif. Pengaruh negatif di Asifa itu kecil dan dikit banget. Dan itu munculnya dari orang-orang yang memang nggak niat sekolah di Asifa. Nah, masalahnya, bukan masalahnya, untungnya kalau aku lihat dari wajah ini nggak ada kok yang kayak gitu, nggak ada kok orang yang cari masalah atau nggak ada kok orang yang pengennya buruk buat temennya, pasti teman-teman orang baik. Makanya ketika sampai di Asifa, atau bahkan ketika sekarang di Zoom dan sebagainya, tunjukkan teman-teman orang baik. Dengerin pematerinya dengan seksama, dengerin kakaknya kalau lagi ngomong dengan seksama, kalau di chat sama gurunya, atau chat sama gurunya dengan bahasa yang sopan, ngechat sama temennya juga bahasa yang sopan, nggak kemudian, woi, terus ditinggal aja chatnya. Nggak boleh kayak gitu. Atau Pak, terus ditinggal aja. Terus kan bapak gurunya bingung kan, ustazahnya bingung kan, bundanya bingung. Nah, ini kok kenapa kok ngechat saya kan gitu. Jadi teman-teman harus sopan juga ketika ngechat guru dan sebagainya. Itu Aisyah ya, kira-kira jawabannya seperti itu. Makasih pertanyaannya Aisyah. Em sudah pertanyaan lagi? Oh, Fatah resen lagi. Oke, Atau masih ada teman-teman ini? Danang Vi. Ya, Boleh, mangga silakan. Pak, mangga. Siapa dulu tuh, Fatah atau Nasya atau Trian? Oke, Fata lagi. Bolehlah Fata dulu dah. Kayaknya Fata Coba, tadi Fatah. ada yang belum tersampaikan. Silakan Fata. Assalamualaikum Kak. Di Waalaikumsalam. Salam. pernah di Asifa ada kejadian lucu atau seru nggak selama kakak di Asifa? Pertanyaannya salah. Coba ulang pertanyaannya, Fatah. Selama kakak tinggal di Asifa pernah ada kejadian lucu atau seru nggak? Itu pertanyaannya salah. Tahu nggak salahnya di mana? Gimana? Mestinya Fatah tuh nanya kayak gini, Kak, seberapa banyak kejadian lucu di Asifa? Jadi nanyanya bukan ada, karena kalau ada nggak ada pasti ada. Pasti ada teman-teman. Bahkan nggak bisa dihitung, saking banyaknya nggak bisa dihitung. Kejadian lucu di Asifa tuh saking banyaknya nggak bisa dihitung. Teman-teman kalau di Asifa, ini nih, aku bandingin deh, ini jujur ya, kalau di rumah sepaneng nggak sih? HP terus. Oke, video TikTok lucu. Oke, video Instagram lucu. Oke, main PUBG, Mabar, FF, Mobile Legend seru. Tapi teman-teman nggak ketemu langsung sama orangnya. Teman-teman nggak bisa tuh ketemu langsung sama orangnya, nggak bisa ngerasain kehangatan ketemu orang langsung. Tapi begitu di Asifa, itu seru banget karena teman-teman bisa bercanda langsung ketemu sama orangnya. Kemudian bercanda sama guru-guru di Asifa itu kalian nggak cuma bisa bercanda sama teman-teman sebaya, sama kakak kelas kalian, sama yang kelas 8, kelas 9, bahkan sama anak-anak SMA itu bisa. Kalau kalian ke kantin dan sebagainya, ketemu anak SMA, jangan takut. Anak SMA juga pasti banyak yang sering bercanda sama kalian. Guru-guru juga banyak yang sering bercanda. Jadi yang lucu tuh banyak. Atau mau diceritain satu, yang ini aja, yang singkat ya. Oh ini lucu sih. Tapi lucunya buat aku pribadi. Karena aku dulu nggak kira kalau bakal selucu ini. Sebenarnya nggak lucu-lucu banget, tapi memorable. Ini dulu teman-teman semua, aku waktu kelas 7 itu pernah presentasi. Tugas bahasa Indonesia. Presentasi aku di Asifa. Kelas 7 tuh. Kelas 7 tuh tahun 2012 ya. Guru aku itu yang ngerekam waktu itu Ustazah Sri Maryani, guru bahasa Indonesia. Beliau ngerekam aku waktu itu. Terus rekaman itu, bayangin ya, aku kelas 7 ini, aku sekarang udah umur aku 20 tahun. Kelas 7 waktu itu aku umurnya 12 tahun. 13 tahun lah, 13 tahun ketika kelas 7. Udah jeda 7 tahun ya, udah jeda 7 tahun. Dulu ketika kelas 7, aku presentasi. Dan ketika aku presentasi, itu aku nggak sadar, ya sadar sih sebenarnya, cuma aku nggak kira kalau ternyata rekamannya itu disimpan sama Bu Sri waktu itu, sama guru aku. Dan kemudian rekaman itu akhirnya diupload. Nah, karena diupload itu sampai sekarang itu menjadi kenangan di Asifa yang paling menarik ya. Karena aku punya rekaman aku
ketika masih kelas 7 ngomong kayak gimana dan sebagainya. Itu lucu banget sih. Karena aku ngeliat diri aku kecil dan sebagainya. Itu salah satu hal yang apa namanya? Yang lucu-lucu lah. Tapi kalau sama guru misalnya di kelas itu lebih banyak lagi, nggak bisa diceritain. Kalau diceritain sekarang, teman-teman nggak bakal penasaran nanti. Dan juga nanti malah waktunya habis buat ngobrolin yang itu. Itu Fata ya. Jawabannya, makasih udah nanya. Itu ada Nasya tadi kayaknya mau nanya. Oke, boleh silakan Nasya. Masih ke mute, Mas. Nah, udah. Di-on-kan dulu. Oke, sip. Biar kita bisa pede di aktifan gimana? Kadang Oh, malu-malu. Kadang masih malu-malu. Oh, gimana caranya pede di Asifa gitu ya pertanyaan Nasya, ya kan? Oke, ini buat Nasya dan juga buat teman-teman semua ya. Gimana caranya pede di Asifa gitu ya? Ya sebenarnya dimanapun gimana caranya tipsnya supaya pede. Supaya pede, teman-teman pertama harus apa ya? Berani. namanya. Berani dalam artian gini teman-teman. Kalau kalian itu merasa bahwa kalian itu nggak pede, itu jangan malah kalah sama pikiran kalian. Jujur dulu aku itu di Asifa tuh nggak berani apa namanya itu tidur di atas jam 11 malam. Ini aku kasih contoh sedikit ya. Tidur di atas jam 11 malam aku nggak berani. Kenapa? Karena aku dulu takut hantu. Jujur aja, aku dulu takut hantu. Jadi kalau keluar kamar apa namanya dari kamar. Soalnya kan dulu tuh depan asrama aku tuh gelap banget. Cahayanya tuh belum terlalu terang kayak sekarang. Jadi kalau dulu misalnya aku jam 11 malam pengen ke kamar mandi, terus aku takut, aku sampai pagi aku tahan. Sampai pagi aku baru ke kamar. Karena dulu aku takut. Aku dulu nggak pede. Aku dulu ngerasa aku apa namanya takut sama hal gituan. Tapi pernah satu waktu aku ngerasa kayak udahlah, aku keluar aja deh. Aku percaya di luar nggak ada apa-apa. Aku berani aja deh. Begitu aku keluar nggak ada apa-apa. Seterusnya akhirnya aku tahu kayaknya aku nggak apa-apa deh kalau kamar mandi malam-malam. Toh selama ini juga nggak ada apa-apa. Akhirnya aku lebih sering keluar kan. Begitu aku sering keluar di atas jam 11 malam juga misalnya aku ada keperluan atau aku ada apa namanya itu tugas yang belum selesai misalnya, terus harus dikebut, aku berani ngerjain. Kalau dulu nggak berani gitu. Bahkan kalau di SMA itu sempat ada ronda di angkatanku, itu yang teman-teman itu cuma berani sampai jam 11 jam 12 malam, aku bisa berani sampai jam 2 pagi. Apa namanya sampai bel, kalau di SMA itu ada bel ya, bel bangun, sampai bel bangun tuh masih berani banget karena aku udah nggak takut kayak dulu. Jadi teman-teman misalnya nih Nasya mau pinter ngomong, mau pinter pidato, Nasya nggak boleh kebanyakan pikir. Nasya nggak boleh kebanyakan, aduh aku takut nih kalau ngomong di depan kayak gimana, nggak boleh. Tapi Nasya harus ambil teks, tulis yang mau Nasya omongin, terus kasih tahu ke papa mama, atau nanti di Asifa misalnya ada guru, ada ustazahnya, ada budanya, Bunda ini gimana? Apa namanya tuh teks pidato aku, ini gimana kata-katanya udah benar atau belum? Kalau Bunda bilang benar, Nasya harus berani langsung pidato di depan. Malu, oke, di awal mungkin malu. Di awal mungkin keringet dingin, gemeteran, suaranya nggak karuan, rasanya sesek gitu. Tapi yang kedua, yang ketiga, yang keempat itu akan semakin nagih. Dan percayalah sama aku, nanti kalau udah kelima, ke enam, ke tujuh malah ketagihan. Di Asifa itu sering banget, kayak teman-teman harus nyampein pengumuman. Nanti teman-teman akan dilatih untuk bicara atau ngasih pengumuman pakai bahasa Inggris atau pakai bahasa Arab. Misalnya, i'lanat, tuhayyikum, li tilmid minal gurfah sab'ah wasitun, misalnya gitu. Hudurukum jami'an di Masjidil Umar al-an. Atau misalnya apa namanya? To all students, your presence in school right now atau di mana gitu kan. Itu nanti ada apa namanya? Teman-teman akan dilatih seperti itu. Dan teman-teman ngumuminnya di depan masjid loh. Jadi nanti teman-teman misalnya ngumumin kepada seluruh apa namanya pengurus BEM, kepada seluruh anggota kamar 79 berkumpul di serambi masjid sebelah kanan. Itu ngomongnya nggak boleh sambil duduk, teman-teman nggak boleh sambil duduk di bawah mimbar tuh, di masjid ada mimbar ya. Terus kalian sembunyi-sembunyi nggak boleh. Harus megang mic, ngomong di depan sampai berdiri. Mungkin kalian awalnya ngerasa bisa nggak ya kayak gitu. Tapi coba deh, kalau udah sekali dua kali nyobain pasti tadi. Pasti ntar kalau disuruh pengumuman, udah lah aku aja pengumuman, aku aja yang ngumumin kayak gitu. Jadi Nasya dan juga teman-teman semua, kalau teman-teman mau pede, teman-teman nggak boleh kalah sama pikiran teman-teman sendiri. Kalau teman-teman kalah sama pikiran teman-teman sendiri, teman-teman nggak akan berkembang. Teman-teman mau pede ngomong, mau pede nulis, mau bisa nulis,
mau bisa bikin video, mau bisa bikin film pendek, misalnya kalau di Asifa dulu ada festival film pendek misalnya, teman-teman harus nyoba. Karena itu satu-satunya jalan untuk bisa berhasil. Bisa nggak teman-teman berenang tapi nggak basah? Ayo, siapa yang bisa berenang tapi nggak basah? Angkat tangannya. Kalau bisa, kalau bisa berenang tapi nggak basah, itu bagus, keren banget itu. Nggak bisa teman-teman. Teman-teman pasti kalau udah berenang, mau nggak mau pasti basah. Tandanya apa? Kalau kalian mau jago dalam satu hal, kalau kalian mau pede dalam satu hal, teman-teman harus nyemplung, harus coba langsung, dan tidak boleh menyerah. Apapun masalahnya. Apapun. Gitu ya Nasya ya. Dan buat teman-teman semua, semoga semangat terus buat jadi lebih pede. Amin. Baik, Alhamdulillah. Kak Raffi ternyata ada satu lagi, mungkin pertanyaan terakhir ya, walaupun memang mungkin banyak pertanyaan yang ingin disampaikan. Ustaz, atau kita coba fasilitasi satu penanya terakhir saja. Ada Ananda Safa ya? Pak, tapi itu ada Arisa juga Pak, sama Arisa tadi. Ini, raise hand. Mungkin sama Arisa terakhir juga. Oh, boleh. Berarti kalau masih ada dua, berarti ada Safa sama Arisa ya? Ya Pak. Arisa. Sekarang Safa dulu, boleh, silakan. Kakak waktu pas masih di Ashifa dulu gimana cara ngatur waktunya antara organisasi sama sekolah sama tahfiz biar organisasinya tetap jalan, sekolah sama tahfiznya nggak keteteran gitu. Kasih. Oke, makasih sama pertanyaannya. Ini tadi sebenarnya udah sempat aku singgung, walaupun makasih banget ke Safa tadi udah nanya lagi, jadi aku bisa lebih jawab agak lebih panjang dikit ya. Jadi teman-teman, waktu itu jangan dibagi-bagi. Itu prinsipnya. Kenapa? Karena waktu itu nggak ada bagian-bagiannya. Waktu itu ya 24 jam udah. Dari subuh ke zuhur, zuhur ke asar, asar ke maghrib, maghrib ke isya, isya ke subuh lagi. Terus aja kayak gitu. Nggak ada bagian-bagian. Tapi cara paling mudah untuk mengatur waktu adalah melakukan sesuatu pada tempat. Jadi teman-teman lakukan sesuatu pada tempatnya. Ketika lagi tahfiz, jangan tidur. Ketika lagi tahfiz. Ketika lagi ngapal. Ketika lagi rapat organisasi, jangan sambil ngapal. Ketika lagi rapat organisasi nih, rapat BEM atau rapat apa, terus teman-teman buka Quran sambil ngapal dan sebagainya. Jangan kayak gitu. Membaca Al-Quran itu pahala. Tapi membaca Al-Quran bukan pada tempatnya, itu bukan sesuatu yang baik. Guru kalian lagi ngajar di depan, guru kalian lagi ngejelasin materi, terus teman-teman baca Quran, ngapal Quran di belakang, itu nggak baik. Kenapa? Karena teman-teman tidak menghargai guru, tidak menghormati guru. Sekalipun yang dibaca adalah Quran. Ya, apalagi kalau baca novel ya, apalagi kalau baca novel, baca buku yang lain itu udah jelas. Quran aja kalian kurang baik ketika guru lagi ngejelasin, terus kalian karena aduh sore harus murojaah tapi belum ngapalin nih. Akhirnya ketika guru ngejelasin di belakang murojaah, ngelihat Quran gitu. Mungkin kalau murojaahnya lewat mulut aja, lewat bibir aja itu nggak apa-apa. Tapi kalau teman-teman sampai nunduk gitu terus bacanya agak keras sampai gurunya keganggu atau teman-teman lain keganggu, itu nggak bagus. Tandanya apa? Tandanya teman-teman kurang baik dalam mengatur waktu. Jadi cara mengatur waktu itu adalah lakukan sesuatu pada tempatnya dan fokus. Itu aja. Ketika lagi tahfiz, sudah tahfiz. Tahfiz belum selesai nih teman-teman. Biasanya nih suka pada pulang cepat nih biasanya nih. Misalnya jam 6 baru keluar, baru boleh pulang. Jam 6 kurang 15 sudah pada pulang. Kalian jangan yang kayak gitu. Kalau sampai jam 6, udah sampai jam 6 di masjid. Sekalipun teman-teman udah store, sekalipun teman-teman udah selesai sama gurunya, tapi hafalin lagi. Siapa tahu bisa buat tambahan esok hari. Siapa tahu bisa buat tambahan murojaah sorenya. Gitu. Jadi ketika tahfiz. Ketika rapat organisasi, rapat. Ketika lagi sekolah. Ketika lagi dengerin guru presentasi, lagi guru ngejelasin materi, fokus. Jangan disambi dengan ngobrol sama temennya. Saya pun dulu pernah dimarahin gitu ya sama guru karena waktu SMP karena ketika guru lagi ngejelasin terus ngobrol. Nggak apa-apa. Itu bagus karena itu akan membentuk akhlak kita. Gitu ya Safa ya. Jadi nggak ada tips unik, nggak ada. Teman-teman kalau mau fokus di tahfiz berarti harus siap mengorbankan waktu tidurnya untuk tahfiz. Misalnya teman-teman target 3 tahun 30 juz. Aku yakin pasti banyak yang pengen kayak gitu. Ya udah berarti teman-teman mau nggak mau misalnya tidurnya agak sedikit malam, nggak apa-apa. Asalkan paginya atau siangnya bisa disempetin tidur siang. Misalnya teman-teman yang lain udah tidur jam 9, teman-teman baru tidur jam 10. Karena ada ngafalan misalnya tambah 5 halaman lagi atau tambah 2 halaman lagi buat store di pagi hari. Ya nggak apa-apa.
Teman-teman misalnya mau fokus di akademik, misalnya mau ikut olimpiade matematika, atau mau ikut lomba misalnya. Berarti jam 9 teman-teman yang lain udah pada tidur, jam 10 teman-teman masih buka buku soal. Kerjain soal, latihan, ngomong, dan sebagainya. Kalau ikut mau lomba pidato, puisi, dan sebagainya. Jadi, berusahalah lebih di atas teman-teman yang lain, asalkan tetap ya jaga kesehatan. Maka insya Allah hasilnya juga akan berbeda dari yang lain. Itu siapa ya pertanyaannya. Makasih banyak untuk menjawab. Oke, tadi kayaknya Arisha mungkin langsung aja sekalian mau nanya apa. Assalamualaikum Ustadz. Cara agar betah. Bentar. Bukan Ustadz nih, Ustadz. Kak aja. Yang Ustadz kan Firman. Assalamualaikum Kak. Cara agar betah di Ashifa dan gak sering kangen orang tua kayak misal telepon atau video call terus itu gimana ya? Oke, pertama makasih ya Arisa pertanyaannya. Tapi jawabannya gini, teman-teman nggak boleh ya melawan rasa rindu. Jangan merasa buat teman-teman, aduh, aku kangen nih sama orang tua. Tapi ini tuh perasaan yang salah. Nggak kayak gitu. Teman-teman boleh, kayak misalnya teman-teman suka sama yang cewek suka sama cowok, misalnya Iwan suka sama Akhwat, yang Akhwat suka sama Iwan, boleh nggak suka? Boleh. Karena itu tandanya teman-teman sesuai dengan fitrah teman-teman. Kayak gitu. Sama kayak misalnya jauh dari orang tua, ya kan? Nanti teman-teman di Asita di Subang, ada yang dari Kalimantan, ada yang dari Sulawesi, bahkan teman saya dulu ada yang dari Malaysia. Dulu ketika SMP ada yang dari Malaysia. Kangen nggak sama orang tua? Kangen. Nggak boleh teman-teman bilang ketika ditelepon, kangen nggak sama orang tua? Kangen nggak sama papa? Nggak kangen kok, udah betah di Asita. Nggak boleh kayak gitu. Kalian pasti akan tetap kangen. Pasti akan rindu sama orang tua. Tapi ingat bahwa teman-teman di Asita itu untuk belajar. Nih ya, ini satu kata-kata unik dan aku baru dapat ketika udah mau lulus. Jadi kata-kata itu gini. Sekangen-kangennya anak sama orang tua ketika anaknya di pesantren, itu lebih kangen orang tua ke anaknya. Jadi, teman-teman, sekangen-kangennya teman-teman itu mau pengen video call, pengen telepon terus sama papa, sama mama, sama ayah, sama bunda, sama bapak, sama ibu, percayalah, orang tua kalian di rumah itu jauh lebih kangen sama kalian. Jauh lebih kangen sama kalian daripada yang kalian rasakan. Tapi coba ingat, kenapa orang tua kalian rela jauh melepas kalian belajar di Asita? Apa tujuannya? Tujuannya supaya kalian jauh lebih soleh. Pulang jadi orang yang benar. Pulang jadi orang yang bisa ngaji. Pulang jadi orang yang mengenal dirinya, mengenal Tuhannya, mengenal agamanya, mengenal siapa dirinya, mengenal siapa orang tuanya, siapa gurunya, pintar secara pemikiran, dan juga pintar secara akhlak. Jadi sekalipun teman-teman punya rasa rindu, jangan dilawan. Jangan, aku nggak boleh rindu, nggak boleh kayak gitu. Itu fitrah teman-teman, itu alamiah, itu normal kok. Ketika teman-teman rindu. Cuma, ketika teman-teman rindu, caranya adalah, ingat, teman-teman di Asita itu bukan karena orang tua kalian nggak sayang kalian. Justru, puncak dari rasa sayang orang tua kalian kepada kalian adalah dengan menyekolahkan anaknya di pesantren. Jadi itu, kalau misalnya teman-teman sibuk video call terus, kalau teman-teman sibuk teleponan terus, belajarnya kapan? Ngapal Qurannya kapan? Ngajinya kapan? Berorganisasinya kapan? Ngelatih akhlaknya, ngelatih adabnya kapan? Ya kan? Nanti kan jadi enggak ini. Orang tua jadi kecewa juga. Gitu ya teman-teman ya. Jadi kalau misalnya lagi rindu, lagi kangen, jangan dilawan. Jangan ngerasa kayak, aku nggak boleh rindu, nggak boleh kangen. Itu salah. Justru ketika ada kangen, ada rindu, teman-teman istighfar, teman-teman kirim doa buat papa mama, kalau misalnya lagi ada musrik dan lagi jadwalnya telepon, misalnya Sabtu Minggu, telepon, nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya lagi nggak bisa nelpon, misalnya hari Senin, hari Selasa lagi nggak bisa nelpon, langsung ke masjid, sholat sunnah, terus doain kedua orang tua. Pernah nggak kalian lagi ngobrol nih sama orang tua, atau gini deh, misalnya di supermarket ya, kepikiran aja nih, pengen beli mie deh, tapi nggak ngomong ke orang tua, terus orang tua tiba-tiba beliin aja, pulang-pulang tahu-tahu bawa mie ya, misalnya di rumah, pengen beli pizza, tapi takut kalau ngomong malah nggak dibolehin, tahu-tahu pulang bawa pizza. Pernah kayak gitu nggak? Ngerasain kayak gitu? Pasti pernah ya sama orang tua. Kenapa? Karena hati orang tua dan hati anaknya, sejauh apapun dia, yang satu di benua Antartika, yang satu di kutub selatan, di kutub utara, yang satunya lagi jauh banget kayak gitu, itu jaraknya tuh deket banget segini jaraknya. Jadi kalau kalian kangen, orang tua kalian tuh lagi kangen. Kalau orang tua lagi kangen, kalian pasti kangen juga. Jadi jangan pernah ngerasa bahwa
perasaan kangen itu aneh. Kalau lagi kangen, coba ngobrol aja sama orang tua. Seakan-akan kalian tuh lagi ketemu sama orang tua di masjid habis sholat, nih, misalnya habis doa, terus Pah Mah, semoga sehat selalu. Pah Mah, Raffi di sini atau Arisha di Ashifa habis belajar ini sama Ustadz Firman, diajarin bahasa Inggris ini. Cerita aja seakan-akan papa mama atau orang tua kalian ada di depan kalian. Dan pasti Allah bakal ngabarin ke orang tua kalian dengan caranya Allah sendiri, yaitu dengan memberikan ketentraman hati. Jadi hatinya orang tua pasti bakal adem gitu ketika teman-teman itu mendoakan orang tua kalian dari pesantren. Itu ya Arisa ya jawabannya. Terima kasih banyak. Semangat nanti di Asifanya. Ustaz, saya kembalikan lagi ke Alhamdulillah ya, luar biasa sekali ternyata. Bahkan di sini tadi Ustadz Dena menyampaikan Kak Raffi ini sudah cocok jadi guru BK-nya di sini. Ya Pak, insya Allah nunggu lamaran. Siap, insya Allah. Syukran jazakallah Kak Raffi ya. Walaupun memang masih banyak sekali pembahasan yang Ustadz pikir ingin ditanyakan oleh adik-adik kita, tapi karena memang kita dibatasi oleh waktu dan sebagainya, mungkin bisa bertanya di lain kesempatan dan di lain media atau lain cara gitu ya. Baik, mungkin itu saja agenda kita terkait sharing with alumni, dan Kak Raffi ini memang salah satu alumni dari SMP SMA yang sering banget diundang. Artinya banyak sekali hal-hal yang beliau bisa sampaikan gitu ya, dari mulai hal yang berprestasi luar biasa sampai bahkan hal yang konyol pun beliau punya cerita di Ashifa gitu ya. Baik, mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Barangkali mungkin ada statement terakhir dari Kak Raffi, boleh kami persilakan. Baik, terima kasih Ustadz Firman, terima kasih Ustadz saya di Ashifa, Ustadz saya di Ashifa yang alhamdulillah alamin masih bisa silaturahmi lagi walaupun secara virtual. Tidak ada di selama ini ya sampai sekarang kuliah gitu ya. Itu kalau diminta sama Ashifa itu udah pasti gas lah insya Allah lah. Hanya kemarin itu tahun kemarin ada kebetulan ada kendala UAS jadi tidak bisa hadir gitu. Statement terakhir saya khususnya buat teman-teman ya, adik-adik semua nih, Iwan sama Akhwat. Teman-teman harus ingat nama saya ya. Nama aku Raffi. Teman-teman harus ingat kenapa? Karena aku termasuk orang yang kalau mampir ke Ashifa itu pasti yang aku cari itu adik kelas atau enggak guru-guru. Jadi aku sering kayak mampir ke Ashifa tiba-tiba terus ngobrol sama guru-guru atau ngobrol sama teman-teman adik kelas gitu. Nah, kalau teman-teman kiranya nanti ketemu aku di Ashifa, misalnya lagi Sifes atau lagi ada acara yang kebetulan aku bisa main ke Ashifa dan kalian ngelihat aku, kalian ingat wajah aku dan ingat nama aku, disapa aja ya. Jangan takut-takut, jangan merasa, aduh, aku kan cuma ketemunya lewat virtual aja, jadi takut kalau nyapa enggak. Jangan takut kayak gitu, tapi sapa aja. Atau bahkan kalau teman-teman ada yang punya abang atau ada yang punya kakak sangkatan sama aku atau misalnya bisa kenalan dan sebagainya, nggak apa-apa, kenalan aja, aku sangat terbuka. Dan yang terakhir teman-teman semua, jangan lupa sering-sering baca buku ya. Jadi teman-teman selain di Ashifa itu selain harus banyak bergaul, manfaatin juga waktunya buat baca buku-buku yang bermanfaat. Kalaupun baca buku novelnya harus novel yang bermanfaat, novel yang Islami, novel yang mengajarkan akhlak-akhlak yang baik. Nah, terakhir semangat buat teman-teman semua, baik Ikhwan maupun Akhwat. Saya yakin adik-adik semua ini udah orang terbaik dari dari sekolah, dari daerah teman-teman masing-masing yang belajar di Ashifa untuk nanti kembali menjadi orang yang baik dari sebelumnya. Semangat terus ya teman-teman semua, sehat-sehat terus, jaga kesehatan semua. Jangan lupa pakai masker kalau keluar, tapi jangan keluar dulu ya, karena lagi PPKM di rumah aja. Kalau lagi pesan makanan dan sebagainya di rumah aja. Jangan sering-sering keluar, jangan sering main-main. Insya Allah kalau ada kesempatan lagi bertemu lagi. Mohon maaf atas segala kesalahan. Mohon maaf kalau tadi aku ada kata-katanya, aduh Kak Raffi kok kata-katanya ini banget, kurang enak apa gimana. Aku mohon maaf banget ya, karena yang benar itu datang dari Allah Subhanahu Wa Taala, yang salah datang dari aku pribadi. Sampai jumpa teman-teman nanti di Ashifa dan Sampai jangan jumpa. lupa. Terima kasih Kak Raffi. Berbuat baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, syukron jazakallah kepada Kak Raffi ya.
yang telah menyampaikan banyak sekali informasi atau ilmu yang bisa Ananda semua terapkan ketika di Ashifa, baik itu ketika online ataupun nanti ketika offline datang ke sini. Baik, Ananda semua, insya Allah kita akan lanjutkan agenda berikutnya, tapi sebelum itu kita break dulu sekitar 5 menit kurang lebih, jadi kalian boleh nanti ngambil snack lagi atau bahkan sekedar minum atau ke toilet.